Uji hipotesis komparatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julianda Putri Abadi dari kelas Rombel D. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Hipotesis komparatif adalah pengujian hipotesa dengan perbandingan di mana jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempergunakan metode penelitian komparatif, sehingga adanya dugaan sementara terhadap perbandingan nilai antara dua sampel atau lebih tersebut perlu dilakukan pengujian untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat. Jenis-jenis hipotesis komparatif. 1. Komparasi berpasangan dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel atau K-sampel. Dalam hal inilah, adanya hipotesis komparatif bisa juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek penelitian yang berbeda. Jadi ada satu variabel yang digunakan pada subjek, populasi atau sampel yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda pula. 2. Komparasi independen dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel. Perihal ini, untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis komparatif, berarti menguji parameter populasi yang bentuknya perbandingan melalui ukuran sampel yang bentuknya perbandingan pula. Hal tersebut juga bisa berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian yang berbentuk perbandingan keadaan variabel dari dua teknik pengambilan sampel atau lebih. Jika H0 diterima, artinya perbandingan antara dua sampel atau lebih tersebut bisa digeneralisasikan untuk seluruh populasi yang sampel-sampelnya telah dipilih dengan taraf kesalahan tertentu. Hipotesis komparasi adalah suatu pengujian dengan cara membandingkan atau dugaan ada tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap nilai dua kelompok atau lebih. Jadi, pada hipotesis komparasi hanya sekedar membedakan dan tidak sama sekali memperhatikan hubungan antar variabel. Bila H0 dalam pengujian diterima, maka nilai perbandingan dua sampel atau lebih dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Model komparasi terdapat dua model, yaitu komparasi dua sampel dan komparasi lebih dari dua sampel. Karena hasil dari uji normalitas data berdistribusi normal, maka penelitian ini dilanjutkan menggunakan metode statistika parametrik. Maka dapat menggunakan uji t-test dua sampel berpasangan sebab bagian dari analisis statistik parametrik. Uji t-test dua sampel berpasangan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Adapun yang dimaksud berpasangan adalah data pada sampel kedua merupakan perubahan atau perbedaan dari data sampel pertama, atau dengan kata lain sebuah sampel dengan subjek sama mengalami dua perlakuan. Untuk dapat memperoleh kesimpulan dari perbedaan data, perlu dilakukan uji hipotesis komparatif. Untuk menolak atau menerima H0 dengan hipotesis sebagai berikut. HO, tidak ada perbedaan rata-rata akibat munculnya COVID-19 terhadap volume penumpang di terminal bus Bukateja. H1, ada perbedaan rata-rata akibat munculnya COVID-19 terhadap volume penumpang di terminal bus Bukateja. Tabel 2 hasil uji t-test dua sampel berpasangan. Kesimpulan, ada perbedaan rata-rata akibat munculnya COVID-19 terhadap volume penumpang di terminal bus Bukateja. Penumpang berdasarkan tabel output uji t-test dua sampel berpasangan di atas diketahui nilai p-value adalah sebesar 0,001 sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata akibat munculnya COVID-19 terhadap volume penumpang di Terminal Bus Bukateja tahun 2019 dengan volume penumpang di Terminal Bus Bukateja tahun 2020. Kesimpulan, untuk melakukan uji hipotesis komparatif, tahap pertama yang dilakukan adalah uji normalisasi pada data dengan tujuan untuk mengetahui apakah sebuah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data yang diuji adalah data volume penumpang di terminal bus dari tahun 2019 dan 2020 merupakan data yang berdistribusi normal. Karena data yang diperoleh merupakan data yang berdistribusi normal, dengan begitu uji selanjutnya dilakukan dengan menggunakan statistika parametrik, yaitu uji t-test 2 sampel berpasangan. Pada uji t-test 2 sampel berpasangan diketahui nilai C adalah sebesar 0,001 yang mana nilainya lebih kecil dibandingkan nilai A sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya bahwa ada perbedaan rata-rata akibat munculnya COVID-19 terhadap volume penumpang di Terminal Bus Bukateja di tahun 2019 dengan volume penumpang Terminal Bus Bukateja di tahun 2020. Atau dapat diartikan juga ada pengaruh munculnya COVID-19 terhadap volume penumpang di Terminal Bus Bukateja tahun 2019 dengan volume penumpang Terminal Bus Bukateja tahun 2020. Diikuti dengan penurunan persentase akibat COVID-19 dari tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar 42.120 penumpang atau 36,5%. Sekian dari video saya kali ini, semoga dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih.